Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Jalan Cerita. Terima kasih sudah mampir. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan dalam segala urusan. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru di sini. Yuk, langsung aja kita mulai. Aku dipaksa putus dengan pacar dan menikah dengan pria lain untuk menggantikan kakak perempuanku yang kabur. 1 tahun kemudian kakakku datang dan minta dinikahi oleh suamiku. Ternyata, aku menatap bayanganku di cermin, berusaha mengenali gadis dengan kebaya putih yang seharusnya dikenakan Kak Citra. Mata bengkak, wajah pucat, bibir kering. Apakah ini aku? Aurel, gadis yang kemarin masih tertawa dengan Vicky, merancang impian bersama, membayangkan masa depan penuh kebahagiaan. Tapi hari ini, aku bukan lagi Aurel yang sama. Hari ini, aku hanyalah seorang anak yang dikorbankan demi harga diri keluarga. Aku menarik napas dalam, berharap udara bisa menenangkan dadaku yang terasa sesak. Tapi apapun yang kulakukan, aku tak bisa menghentikan perasaan hancur yang melahapku. Aku mencoba mengingat Vicky, senyum hangatnya, genggaman tangannya, suara lembutnya yang selalu membuatku merasa aman. Jika aku menutup mata cukup lama, mungkin aku bisa membayangkan bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Bahwa ketika aku membuka mata, aku masih berada di pelukan Vicky, bukan dalam pakaian pengantin untuk menikahi pria yang bahkan tak pernah kucintai. Pintu kamar terbuka, membuyarkan lamunanku. Ibu berdiri di sana, matanya masih sembab, tapi sorotnya tetap dingin. "Sudah waktunya," katanya singkat. Aku menelan ludah, mencoba menemukan suara untuk memohon sekali lagi. "Bu, aku mohon." Ibu tidak ingin mendengar lagi. "Aurel," potongnya cepat. "Keluarga kita sudah cukup dipermalukan oleh kakakmu. Jangan buat keadaan semakin buruk." Air mata yang sudah kukira habis kembali menggenang. Aku ingin menjerit, ingin berlari, ingin bersembunyi dari semua ini. Tapi di balik ibu, ayah berdiri dengan ekspresi yang bahkan lebih keras. "Kita tidak punya pilihan lain," katanya tegas, tanpa emosi. "Tidak punya pilihan lain?" Tidak. Mereka yang memilih ini. Mereka yang memutuskan bahwa kehormatan keluarga lebih berharga daripada kebahagiaanku. Mereka yang menyerahkan aku begitu saja, tanpa sedikit pun bertanya apakah aku sanggup. Aku melangkah dengan kaki lemas keluar kamar. Setiap langkah terasa seperti paku yang menancap dalam di hatiku. Di ruang tamu, para kerabat berbisik-bisik, mata mereka penuh rasa kasihan. Aku tak butuh belas kasihan mereka. Aku hanya ingin seseorang menyelamatkanku. Aku berjalan menuju pelaminan, di mana Mas Anton berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah dia juga merasa tersiksa? Atau baginya ini hanyalah sebuah pernikahan biasa? Sekadar pengganti mempelai yang melarikan diri? Saat ijab kabul diucapkan, hatiku berteriak. Aku ingin menolak, ingin mengatakan tidak. Tapi suara itu hanya terperangkap dalam dada. Aku menggigit bibir, menahan tangis, saat kalimat itu terucap. Sah. Satu kata yang menghancurkan seluruh hidupku.
Ketika tanganku bersentuhan dengan tangan Mas Anton, aku merasa seakan memasuki dunia yang gelap dan asing. Tidak ada kehangatan, tidak ada kebahagiaan. Hanya kehampaan yang begitu dalam, menelanku sepenuhnya. Dan begitulah, dalam sekejap, aku kehilangan segalanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan bisa hancur begitu cepat. Aku dan Vicky telah membangun begitu banyak kenangan bersama, tertawa, menangis, dan bermimpi di tempat-tempat favorit kami. Sepulang sekolah, kami sering duduk di tepi danau kecil dekat rumahku, berbagi cerita tentang masa depan. Aku ingin jadi arsitek, Aurel, katanya suatu hari. Jemarinya menggenggam tanganku erat. Aku akan mendesain rumah impian kita sendiri. Aku tertawa mendengar kata-katanya. Kamu yakin aku mau tinggal di rumah desainmu? Bagaimana kalau aku punya ide sendiri? Godaku. Vicky pura-pura merajuk. Baiklah, kita buat bersama. Tapi janjikan satu hal, ya? Aku menatapnya, menunggu. Kita akan selalu bersama, apapun yang terjadi. Tanpa ragu, aku mengangguk. Selalu. Tapi janji itu ternyata tak lebih dari sekadar kata-kata yang kini terasa menyakitkan. Hari itu datang seperti mimpi buruk yang menamparku tanpa ampun. Kak Citra kabur pada hari pernikahannya. Aku masih ingat bagaimana wajah ayah berubah merah padam. Tangan beliau gemetar saat menerima kabar itu. Ibu menangis histeris. Sementara saudara-saudaraku hanya bisa membeku dalam keterkejutan. Bagaimana ini? Ayah menggebrak meja. Tamu sudah datang. Keluarga besar berkumpul. Kita akan dipermalukan. Semua mata tertuju padaku saat ibu berbisik lirih. Aurel, kamu harus menggantikannya. Aku menoleh, berharap aku salah dengar. Apa? Ibu menggenggam tanganku erat. Suaranya bergetar. Kamu harus menikah dengan Mas Anton. Aurel. Ini satu-satunya cara agar keluarga kita tidak jatuh dalam aib. Darahku seakan membeku. Aku menatap mereka satu persatu, mencari secercah harapan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Tidak, aku tidak bisa. Aku mencintai Vicky. Bu, aku tidak bisa menikah dengan pria yang bahkan tidak kukenal. Aurel. Suara ayah menggelegar. Ini bukan tentang perasaanmu. Ini tentang keluarga. Tapi ini hidupku. Aku berteriak. Suaraku pecah. Aku punya impian. Aku ingin kuliah. Aku ingin bersama Vicky. Plak. Tamparan ibu membuatku terdiam. Panas terasa di pipiku. Tapi jauh lebih perih luka yang ia tinggalkan di hatiku. Kamu pikir Kak Citra peduli pada keluarganya? Suara ibu bergetar penuh luka. Dia memilih kabur dan meninggalkan kami dalam kehancuran. Sekarang, kamulah satu-satunya harapan kami. Aku terhuyung ke belakang. Tidak, ibu tidak bisa melakukan ini padaku. Tidak ada pilihan, Aurel. Suara ayah lebih lembut, tapi lebih menakutkan dari sebelumnya. Kamu menikah dengan Anton. Titik. Aku menangis, meronta, memohon. Aku mencoba berlari ke kamar, berharap ini semua hanya mimpi. Tapi kenyataannya lebih kejam dari apapun yang pernah kubayangkan. Dan begitulah, dalam satu malam, aku kehilangan segalanya. Vicky, impianku, kebebasanku.
Aku terjebak dalam pernikahan yang tidak kuinginkan, dengan pria yang bahkan tidak kucintai. Hari itu seharusnya menjadi sore yang indah. Aku dan Vicky duduk di sudut kafe favorit kami, berbagi tawa dan cerita seperti biasa. Aroma kopi bercampur dengan wangi vanila dari lilin kecil di meja kami, menciptakan suasana yang selalu membuatku nyaman. Vicky baru saja bercerita tentang rencananya mengunjungi kampus impian kami akhir pekan nanti. Aku sudah melihat daftar jurusan di sana, katanya. Matanya berbinar penuh semangat. Dan, Aurel, bayangkan, kita bisa tinggal di apartemen kecil dekat kampus, mendesain tempat kita sendiri, memasak bersama. Aku tersenyum, membayangkan semua itu. Dan kamu pasti akan protes setiap kali aku mencoba memasak sesuatu. Candaku. Vicky tertawa. Ya, kalau kamu masih seenaknya mencampur semua bahan tanpa resep yang jelas. Aku ikut tertawa, menikmati momen itu tanpa tahu bahwa itu adalah kali terakhir aku bisa tertawa bebas bersamanya. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Nama, Ibu, muncul di layar. Aku mengernyit, sedikit heran. Jarang sekali ibu meneleponku di sore hari seperti ini. Halo, Bu. Aurel, pulang sekarang juga. Suara ibu terdengar panik dan tegas, membuat dadaku langsung berdebar. Ada apa, Bu? Tanyaku, mulai merasa cemas. Jangan banyak tanya. Ini penting. Ayah sudah menunggumu. Cepat pulang. Klik. Panggilan berakhir begitu saja, meninggalkan kekosongan di telingaku. Aku menatap ponselku, lalu menoleh ke Vicky yang kini memasang ekspresi khawatir. Ada apa, Aurel? Aku menggeleng pelan. Aku nggak tahu, tapi ibu terdengar panik. Aku harus pulang. Vicky menggenggam tanganku. Aku antar, ya. Aku tersenyum kecil, meskipun perasaan gelisah sudah mulai menghantui. Nggak usah, Vic. Aku bisa sendiri. Nanti aku kabari, ya. Vicky masih menatapku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Hati-hati, jangan lupa kasih kabar. Aku mengangguk, mengambil tasku, dan beranjak pergi. Saat melangkah keluar dari kafe, aku sempat menoleh sekali lagi. Vicky masih duduk di sana, menatapku dengan tatapan yang entah kenapa terasa begitu berat. Aku tidak tahu, saat aku melangkah menjauh darinya, aku juga sedang berjalan menjauh dari kebebasanku. Aku tidak tahu, itu adalah terakhir kalinya aku dan Vicky bisa bersama tanpa belenggu. Aku tidak tahu, hidupku akan berubah selamanya setelah aku pulang ke rumah hari itu. Aku berlari memasuki rumah, jantungku berdegup kencang. Suasana di dalam terasa mencekik, suara tangisan, bisikan tegang, dan derap langkah-langkah panik memenuhi udara. Di tengah ruang tamu, ayah berdiri dengan wajah merah padam. Napasnya memburu seperti sedang berusaha mengendalikan amarah yang siap meledak kapan saja. Di sebelahnya, ibu terduduk di sofa. Bahunya bergetar hebat saat ia menangis terisak. Beberapa saudara dan kerabat berdiri di sudut ruangan, berbisik-bisik satu sama lain dengan ekspresi cemas dan tegang. Apa yang terjadi? Tanyaku. Napasku masih terengah karena berlari. Tidak ada yang langsung menjawab. Hanya suara tangisan ibu yang terdengar semakin keras, seolah nyaris kehilangan harapan. Aku menatap ayah, berharap jawaban. Namun,
Yang kudapatkan hanyalah tatapan tajamnya yang seketika membuat bulu kuduku berdiri. "Lihatlah sendiri apa yang telah terjadi," bentaknya. Tangannya menunjuk ke meja. Aku menoleh. Di sana, ada sebuah kotak seserahan yang terbuka. Isinya berantakan. Sepucuk surat tergeletak di sampingnya. Aku mendekat. Tanganku gemetar saat meraih kertas itu. "Ayah, Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa menjalani pernikahan ini. Aku pergi bersama orang yang kucintai. Aku tahu ini memalukan, tapi aku tidak bisa membohongi hatiku sendiri." Tanganku melemah. Surat itu hampir terjatuh dari genggamanku. Aku menatap ayah dan ibu dengan perasaan bercampur aduk antara terkejut, bingung, dan tidak percaya. Kak Citra kabur. Suaraku hampir tidak terdengar. Dia sudah menghancurkan keluarga ini. Ayah menggebrak meja, membuatku terlonjak kaget. Tamu sudah berkumpul, keluarga besar sudah datang, dan dia pergi begitu saja. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Bagaimana kita bisa menanggung malu ini? Aku masih berusaha mencerna semuanya. Kak Citra pergi? Dia memilih lari daripada menikahi pria yang sudah dipilihkan untuknya? Aku tak pernah menyangka ia sanggup melakukan ini. Tapi, seberapapun mengejutkannya hal ini, aku tak pernah menduga dampaknya akan menimpa diriku. "Kita harus menyelamatkan keadaan," kata seorang kerabat. "Tidak ada cara lain." Aku mengernyit, merasa tidak nyaman dengan nada suaranya. "Maksudnya?" Saat itulah ibu mendongak. Matanya yang sembab menatapku dengan sorot penuh harapan sekaligus kepasrahan. "Aurel, kamu yang harus menggantikannya." Dunia seakan berhenti berputar. Apa?" Suaraku tercekat, seperti baru saja ditampar oleh kenyataan yang paling menyakitkan. "Kamu yang harus menikah dengan Anton," lanjut ibu, suaranya lemah namun tegas. "Jika tidak, keluarga kita akan dipermalukan habis-habisan." Aku tertawa kecut, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah lelucon buruk. "Tidak, itu tidak mungkin. Aku punya Vicky. Aku ingin kuliah. Aku tidak bisa menikah dengan orang yang bahkan tidak kukenal." "Aurel," bentak ayah, "ini bukan tentang perasaanmu. Ini tentang kehormatan keluarga." Aku mundur selangkah. Mataku mulai panas. "Tapi ini hidupku." Plak! Tamparan keras dari ibu membuatku terdiam. Pipiku terasa perih. Tapi jauh lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa mereka tidak peduli dengan apa yang aku inginkan. "Kami sudah cukup menanggung malu karena Citra." Tangis ibu pecah. "Jangan buat kami lebih hancur lagi. Aurel, aku mohon." Aku menatapnya dengan pandangan kabur oleh air mata. Aku ingin menolak, ingin berteriak bahwa ini tidak adil. Tapi di sekelilingku, semua orang menatapku dengan tatapan yang sama, tatapan yang menuntutku untuk berkorban demi mereka. Aku sendirian, tidak ada yang memihakku. Dan di saat itu, aku tahu bahwa aku tidak punya pilihan. "Kamu harus menikahi Mas Anton besok." Suara ayah bergema di seluruh ruangan. Menggema di dalam kepalaku seperti dentuman petir yang meremukkan harapanku. Aku terperanjat. Tubuhku membeku di tempat. "Besok? Tidak. Ini tidak mungkin. Ini terlalu cepat. Tidak." Aku menggelengkan kepala.
Air mata mulai menggenang di mataku. Aku masih sekolah. Ayah, aku punya masa depan. Aku tidak bisa menikah secepat ini, apalagi dengan orang yang tidak kucintai. Ayah mendengus. Ekspresinya mengeras. Masa depan? Apa masa depan yang lebih penting dari harga diri keluarga? Kamu pikir kami masih punya pilihan? Tapi ini hidupku. Aku berteriak. Suaraku pecah karena emosi yang tak terbendung. Aku punya impian. Aku ingin kuliah. Aku ingin bersama Vicky. Plak. Tamparan kedua dari ibu membuat tubuhku sedikit terhuyung. Rasa panas menjalar di pipiku. Tapi itu bukan apa-apa dibandingkan dengan rasa sakit di dadaku. Jangan egois, Aurel. Ibu menangis. Suaranya bergetar di antara isakan. Kakakmu sudah membuat keluarga ini malu. Jika kamu menolak, kamu akan mempermalukan kami lebih dari ini. Kami tidak akan sanggup menanggungnya. Aku menggelengkan kepala. Terisak hebat. Lututku terasa lemas. Aku hampir jatuh terduduk. Tidak, Bu. Tolong. Jangan lakukan ini padaku. Suaraku lirih. Hampir seperti bisikan putus asa. Tapi tidak ada yang peduli. Saudara-saudaraku yang lain menunduk. Tak berani menatapku. Keluarga besar hanya diam. Membiarkan ayah dan ibu menghakimiku seolah-olah aku adalah penjahat yang harus membayar dosa kakakku. Ayah menarik napas dalam. Lalu menatapku dengan sorot mata dingin. Ini keputusan keluarga. Besok kamu menikah. Masalah selesai. Dunia seakan runtuh di sekelilingku. Aku menatap wajah-wajah yang ada di ruangan itu. Mencari sedikit saja simpati. Mencari seseorang yang akan membelaku. Tapi tidak ada. Aku sendirian. Air mata mengalir tanpa bisa kuhentikan. Aku ingin lari. Ingin kabur seperti Kak Citra. Tapi kemana? Ke siapa? Aku tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku ingin menghubungi Vicky. Ingin memberitahunya. Ingin menangis di pelukannya dan meminta dia menyelamatkanku. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya seorang remaja sepertiku. Kami sama-sama tak berdaya menghadapi kekuatan keluarga ini. Aku tersungkur di lantai, tangisku pecah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti burung yang sayapnya dipatahkan sebelum sempat terbang. Malam itu, aku menghabiskan waktu di kamar, menatap langit dari jendela. Aku berharap ini semua hanya mimpi. Tapi ketika pagi datang, aku tahu mimpi buruk ini nyata. Dan aku tidak punya pilihan selain menjalani pernikahan yang tidak kuinginkan. Tak ada yang mendengarkan. Tangisanku hanya bergema di ruangan yang telah memutuskan nasibku tanpa peduli pada suaraku. Ayah tak lagi mau berdebat. Sementara ibu hanya duduk diam dengan wajah penuh air mata. Seolah merasa bersalah tapi tak cukup peduli untuk menghentikan ini semua. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan nama baik keluarga, kata ayah dengan suara dingin dan mutlak. Pernikahan akan tetap berlangsung. Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Aku ingin menjerit, ingin memohon sekali lagi. Tapi untuk apa? Tak seorang pun di sini peduli pada perasaanku. Aku berjalan gontai ke kamar. Tubuhku terasa begitu berat seolah seluruh beban dunia menindihku. Begitu pintu tertutup, aku jatuh tersungkur di lantai. Tanganku menutupi wajahku yang basah oleh air mata. Hatiku hancur. Dadaku terasa sesak.
Seakan ada sesuatu yang menekan begitu kuat hingga aku sulit bernapas. Aku menutup mulut dengan kedua tangan, menahan suara isakanku agar tak terdengar. Tapi tubuhku bergetar hebat, dan aku tak bisa menghentikan tangisan yang terus mengalir. Aku meraba ponselku dengan tangan gemetar. Vicky, aku harus memberitahunya. Layar ponsel menyala, memperlihatkan pesan terakhirnya yang kukirim sebelum pulang tadi. Kamu sudah sampai rumah? Ada apa? Aku mengetik sesuatu, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Jemariku gemetar, kepalaku terasa pusing. Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku akan menikah besok? Bahwa impian kita hancur begitu saja dalam semalam? Tapi bagaimana jika dia tak bisa menerima ini? Bagaimana jika dia marah? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika dia pergi dan meninggalkanku juga? Air mataku kembali jatuh. Aku ingin menghubunginya, mendengar suaranya, mengatakan bahwa aku butuh dia lebih dari apapun di dunia ini. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku tak sanggup. Akhirnya, aku hanya menatap layar kosong sebelum akhirnya meletakkan ponsel di sampingku. Aku memeluk lutut, membiarkan diriku terisak dalam kesepian yang semakin pekat. Malam itu terasa begitu panjang. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit yang tiba-tiba terasa seperti langit penjara. Tidak ada cahaya, tidak ada harapan. Besok, aku akan menjadi istri dari pria yang bahkan tidak kukenal. Besok, seluruh hidupku akan berakhir. Hari itu tiba lebih cepat dari yang bisa kuterima. Aku bahkan tak menyadari kapan matahari terbit. Karena sepanjang malam aku hanya duduk di sudut kamar, menangis tanpa henti. Mataku bengkak, tubuhku lelah. Tapi yang paling hancur adalah hatiku. Orang-orang berdatangan. Keluarga besar, para tamu, tetangga. Semua hadir dengan ekspresi yang seakan mengatakan bahwa ini adalah hari yang bahagia. Tapi bagi mereka, mungkin ini memang kemenangan. Keluarga kami berhasil menyelamatkan harga dirinya. Tak ada yang peduli jika aku adalah harga yang harus dibayar. Gaun pengantin putih melekat di tubuhku, terasa begitu asing dan dingin. Aku tak pernah membayangkan akan mengenakannya dalam keadaan seperti ini. Aku seharusnya bahagia, seharusnya tersenyum, seharusnya menatap pria yang kucintai di pelaminan. Tapi tidak. Di sana, di hadapanku, berdiri seorang pria yang bahkan tak kukenal. Mas Anton. Tatapannya datar. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Tidak bahagia, tidak marah, tidak sedih. Seakan baginya ini hanya formalitas yang harus dijalani. Tidak ada cinta, tidak ada harapan. Ketika ijab kabul terucap, semua orang bersorak kecil, lega bahwa pernikahan ini akhirnya terlaksana. Sementara aku hanya duduk kaku di pelaminan, menunduk dalam diam, menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang. Aku bukan lagi Aurel yang bebas bermimpi, bukan lagi gadis yang ingin kuliah dan menghabiskan masa depan dengan Vicky. Aku hanyalah seorang istri dari pria yang dipilihkan untukku. Seorang boneka dalam permainan yang bahkan tidak ku mengerti. Malamnya, aku duduk di sudut kamar. Gaun putihku sudah kuganti dengan pakaian biasa. Tapi perasaan hampa itu tetap melekat. Aku menatap cermin, melihat pantulan wajah yang begitu asing. Wajah yang sama, tapi dengan sorot mata kosong. Di belakangku, Mas Anton berdiri,
Dia tidak berkata apa-apa, tidak mencoba mendekat, tidak menunjukkan kehangatan. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi yang keluar dari bibirku hanya suara gemetar. Kenapa? Kenapa kamu mau menikah denganku? Mas Anton diam sejenak, lalu menghela napas. Karena ini yang harus kulakukan. Aku tertawa kecil, tawa yang penuh kepahitan. Jadi kita sama-sama korban. Dia tidak menjawab, hanya duduk di kursi dekat jendela, menatap langit malam yang gelap. Aku memalingkan wajah, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Aku sadar, aku sudah kehilangan segalanya. Aku bukan lagi Aurel yang bermimpi. Aku adalah istri dari pria yang tidak mencintaiku. Dan aku tidak tahu bagaimana harus menjalani hidup setelah ini. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti berjalan di dalam lorong gelap tanpa akhir. Aku bangun setiap pagi dengan perasaan hampa, melewati siang dengan kelelahan emosional, dan mengakhiri malam dengan isak tangis yang kupendam dalam sunyi. Aku tinggal di rumah Mas Anton, rumah yang asing, dingin, dan tanpa kehidupan. Meski kami sudah resmi menjadi suami istri, tidak ada satupun dari kami yang benar-benar menjalani peran itu. Aku menghindarinya. Setiap kali dia masuk ke ruangan, aku akan segera keluar. Jika dia berbicara, aku hanya menjawab singkat, sekadar sopan. Kami tidak pernah makan bersama, tidak pernah duduk berdua dalam satu ruangan lebih dari beberapa menit. Aku masih merindukan Vicky. Berulang kali aku menatap ponselku, jemariku melayang di atas namanya, ingin menelepon, ingin mendengar suaranya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa. Aku tidak berhak lagi. Mas Anton tidak pernah memaksaku. Dia tidak pernah menuntutku untuk menjalankan tugas sebagai istrinya. Dia bahkan tidak pernah menyentuhku. Malam pertama kami setelah pernikahan, itu hanyalah malam yang sunyi. Aku menangis di tempat tidur sementara dia tidur di sofa, membiarkan jarak tetap ada di antara kami. Aku bertanya-tanya, apakah dia juga merasa terjebak dalam pernikahan ini? Apakah dia juga membenci keadaannya seperti aku membencinya? Terkadang, aku ingin marah padanya. Aku ingin menuduhnya sebagai bagian dari kehancuran hidupku. Tapi bagaimana bisa, jika dia bahkan tidak berbuat apa-apa? Jadi, kami hanya ada dalam satu atap yang sama. Dua orang asing yang terikat oleh status suami istri, namun tak lebih dari sekadar penghuni dalam rumah yang dingin. Aku terbangun tengah malam dengan napas tersengal. Mimpi buruk lagi. Bukan mimpi tentang pernikahanku, bukan tentang keluargaku, tapi tentang Vicky. Wajahnya, tatapan matanya yang penuh kebahagiaan, yang kini hanya menjadi kenangan menyakitkan. Ponselku bergetar di meja samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, aku meraihnya. Aku terpaku. Jantungku berdegup kencang. Sudah berhari-hari aku menahan diri untuk tidak menghubunginya. Tapi dia akhirnya datang lebih dulu. Aku ragu. Tapi sebelum aku bisa memutuskan, panggilannya sudah berakhir. Lalu muncul pesan. Aurel, apa yang terjadi? Kenapa kamu pergi begitu saja? Aku terisak pelan. Bibirku gemetar, ingin membalasnya, ingin mengatakan bahwa aku tidak punya pilihan, bahwa aku dipaksa, bahwa aku juga tersakiti. Tapi apa gunanya? Belum sempat aku membalas, ponselku kembali bergetar.
Panggilan lagi. Kali ini, aku tak bisa menghindar. Aku menggeser layar dengan tangan gemetar. Vicky. Apa-apaan ini, Aurel? Suaranya langsung memecah keheningan. Aku bisa merasakan kemarahan dan rasa sakit yang ia pendam. Kamu hilang begitu saja tanpa kabar. Lalu aku dengar dari orang lain kalau kamu menikah. Kamu serius? Aku menutup mata, mencoba menahan tangis. Vicky, aku minta maaf. Maaf. Suaranya terdengar putus asa. Kamu meninggalkan aku tanpa satupun penjelasan. Lalu tiba-tiba menikah dengan pria lain. Apa kamu benar-benar setega itu? Aku menggigit bibir, mencoba meredam isakanku. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah berniat meninggalkannya. Bahwa aku mencintainya. Bahwa aku tidak punya pilihan. Tapi kata-kata itu hanya akan membuatnya semakin terluka. Aku menarik napas dalam, mencoba mencari cara untuk menjelaskan. Tapi tidak ada kata-kata yang cukup baik. Tolong, Aurel. Suaranya melemah. Kalau kamu masih punya sedikit rasa untuk aku, tolong katakan alasannya. Aku berhak tahu. Aku menutup mata, menelan semua rasa sakit yang bergulung-gulung di dadaku. Aku hanya bisa minta maaf. Vicky, bisikku. Aku nggak bisa menjelaskan. Hening. Lalu, dia tertawa. Tawa yang hambar, penuh kepahitan. Baik. Kalau itu yang kamu pilih, tolong jangan benci aku, pintaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Aku nggak tahu, Aurel, katanya dingin. Tapi yang jelas, kamu sudah menghancurkan kita. Tut, panggilan berakhir. Aku memandang layar ponsel yang gelap. Air mata jatuh membasahi tanganku. Aku tahu, aku baru saja kehilangan Vicky untuk selamanya. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang aneh. Aku masih tenggelam dalam kesedihan, masih merindukan Vicky, masih membenci keadaan yang menjebakku. Tapi perlahan, ada satu hal yang mulai kusadari. Mas Anton tidak seperti yang kubayangkan. Aku pikir dia akan memaksaku menjadi istri dalam arti sebenarnya. Aku takut dia akan memaksakan haknya, membuat hidupku semakin hancur. Tapi nyatanya, dia tidak pernah melakukan itu. Dia membiarkanku menjaga jarak. Dia tidak pernah menuntutku untuk melayaninya seperti seorang istri. Bahkan, ketika aku sengaja mengabaikannya, dia tetap bersikap biasa saja. Suatu pagi, aku terbangun dengan kepala berat. Matahari sudah tinggi, padahal biasanya aku selalu bangun lebih awal. Entah untuk berdiam diri di kamar atau sekadar mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah. Aku menggeliat, merasa ada sesuatu yang berbeda. Lalu aku melihatnya. Di meja samping tempat tidur, ada segelas teh hangat dan sepiring roti panggang. Aku menatapnya dalam diam. Siapa yang menaruhnya di sini? Aku tidak ingat meminta siapapun. Pintu kamar terbuka sedikit, dan sosok Mas Anton muncul dengan ekspresi tenang. Kamu nggak turun untuk sarapan? Aku pikir kamu masih tidur. Jadi aku bawakan ini. Aku terpaku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat wajahku yang masih bengkak karena kurang tidur. Kamu sakit? Tanyanya lagi. Suaranya terdengar. Khawatir? Aku menggeleng. Masih enggan berbicara terlalu banyak dengannya.
Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja. Katanya lagi. Tidak ada paksaan dalam suaranya. Tidak ada nada menuntut. Hanya pernyataan sederhana yang tulus. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap punggungnya saat dia berbalik dan keluar dari kamar. Hatiku masih terluka. Aku masih ingin marah. Tapi untuk pertama kalinya, aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria yang sekarang menjadi suamiku ini? Mas Anton tidak pernah marah padaku. Bahkan ketika aku bersikap dingin, membalas ucapannya dengan ketus, atau menolak berbicara dengannya, dia hanya diam. Tidak ada bentakan, tidak ada paksaan, tidak ada kemarahan. Sebaliknya, dia justru selalu memastikan aku baik-baik saja. Seperti malam ketika aku menangis sendirian di kamar. Kupikir tidak ada yang tahu. Tapi keesokan paginya, aku menemukan sekotak tisu di atas meja dengan selembar catatan kecil. Aku nggak tahu apa yang bisa kulakukan untuk mengurangi kesedihanmu. Tapi kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, aku di sini. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku masih membenci kenyataan bahwa aku berada dalam pernikahan yang tidak kuinginkan. Aku masih mencintai Vicky. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kebaikan Mas Anton. Untuk pertama kalinya, aku mulai melihatnya bukan hanya sebagai pria yang menghancurkan hidupku. Dia adalah pria yang ternyata sabar. Aku tidak tahu kapan tepatnya segalanya mulai berubah. Mungkin ketika Mas Anton pertama kali membawakanku sarapan. Mungkin ketika aku menyadari bahwa dia tidak pernah memaksaku untuk menjadi istri yang sesungguhnya. Atau mungkin saat dia mulai membantuku dengan tugas sekolah, tanpa pernah mengeluh atau menuntut imbalan apapun. Awalnya, aku tetap menjaga jarak. Aku membiarkannya mengantarku ke sekolah setiap pagi, tapi aku jarang berbicara. Aku menerima bantuannya dalam mengerjakan tugas, tapi tidak pernah berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Tapi Mas Anton tidak pernah berubah. Pagi itu, aku duduk di meja belajar dengan kepala pusing karena tugas matematika yang tak kunjung bisa kuselesaikan. Aku menatap angka-angka di buku latihan, merasa putus asa. Angkanya nggak akan berubah meski kamu menatapnya terus. Suara tenang itu terdengar di belakangku. Aku menoleh dan mendapati Mas Anton berdiri di ambang pintu. Tangan menyelip di saku celana. Aku mendengus pelan. Aku nggak ngerti ini. Gumamku tanpa sadar mengeluh di depannya. Dia berjalan mendekat, menatap soalku sebentar. Lalu duduk di kursi di seberang meja. Coba sini, katanya, mengambil pensil dari tanganku. Ini sebenarnya mudah kalau kamu tahu cara pendekatannya. Aku menatapnya dengan curiga. Kamu ngerti matematika? Dia terkekeh kecil. Aku lulusan teknik. Tentu saja aku ngerti. Aku terdiam. Aku hampir lupa bahwa Mas Anton jauh lebih tua dariku, bahwa dia sudah menyelesaikan kuliahnya. Sementara aku masih terjebak di SMA dengan mimpi yang terpaksa kulupakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mulai menjelaskan. Suaranya tenang, nadanya sabar. Tidak seperti guru di sekolah yang seringkali membuatku semakin bingung. Caranya menjelaskan justru membuat semuanya terasa lebih sederhana. Aku tidak sadar bahwa aku mulai menikmati momen itu. Sampai akhirnya aku berhasil menyelesaikan satu soal sendiri. Dan tanpa sengaja aku tersenyum. Oh, jadi begini caranya. Seruku senang. Mas Anton menatapku lama. Lalu tersenyum tipis.
Lihat, aku bilang juga apa. Aku terdiam sejenak, menyadari sesuatu. Ini pertama kalinya aku tersenyum di depannya. Pertama kalinya aku lupa bahwa aku masih terjebak dalam pernikahan ini. Setelah itu, semuanya mulai terasa lebih ringan. Mas Anton mengantarku ke sekolah setiap pagi tanpa pernah mengeluh. Jika aku diam di sepanjang perjalanan, dia tidak memaksaku untuk berbicara. Jika aku menggumamkan, "Terima kasih," saat turun dari mobil, dia hanya mengangguk pelan, seolah itu sudah cukup baginya. Aku mulai melihat sisi baik darinya. Dia tidak sekadar pria asing yang menikah denganku karena keadaan. Dia sabar, tulus, dan selalu berusaha membuatku nyaman meski aku sendiri menolak kenyataan ini. Tapi aku masih takut. Aku takut mengakui bahwa aku mulai melihatnya bukan sebagai orang yang menghancurkan hidupku. Aku takut menyadari bahwa mungkin aku bisa mulai menerima keberadaannya. Aku masih mencintai Vicky. Aku masih belum siap menerima kenyataan bahwa aku kini adalah istri Mas Anton. Dan yang paling kutakutkan, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa menyangkal perasaan yang mulai berubah ini. Ketika pertama kali memasuki rumah keluarga Mas Anton sebagai menantu, aku bisa merasakan udara dingin yang berbeda. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena tatapan mereka. Mereka tidak mengusirku, tidak menghinaku secara langsung, tapi aku bisa merasakan bahwa aku tidak diinginkan di sini. Aku hanyalah pengganti. Seorang gadis yang tiba-tiba masuk ke dalam keluarga ini karena kakakku lari. Aku tahu mereka menginginkan Citra, bukan aku. Ibu mertua jarang berbicara denganku. Setiap kali kami berpapasan di ruang makan atau ruang tamu, dia hanya menatapku sekilas, lalu kembali sibuk dengan kegiatannya. Ayah mertua lebih banyak diam, tidak banyak terlibat dalam urusan rumah tangga. Aku seperti hantu di rumah ini. Bahkan, saat makan malam pertama bersama keluarga, aku duduk dengan kaku di meja makan besar itu. Suasana canggung menyelimuti ruangan. Tidak ada percakapan yang mengalir. Setiap suap makanan terasa hambar di lidahku. "Anton," suara ibu mertua akhirnya terdengar. "Tapi bukan untukku. Besok jangan lupa temani ayah ke proyek." "Iya, Bu," jawab Mas Anton tenang. Aku tetap diam, menunduk pada piringku. Tidak ada satupun dari mereka yang menanyakan bagaimana aku, atau bahkan mengakui keberadaanku di sini. Aku tidak terkejut. Aku tahu aku bukan bagian dari mereka. Tapi yang membuatku terkejut adalah Mas Anton. Setiap kali ada kesempatan, dia mencoba melibatkanku dalam percakapan. Meski sederhana, sekadar menanyakan apakah makanannya cocok denganku atau menanyakan pendapatku tentang hal-hal kecil, dia selalu berusaha. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Suatu hari, aku memutuskan membantu di dapur. Aku bukan ahli memasak, tapi setidaknya aku bisa melakukan hal kecil. Saat aku tengah memotong sayur, tiba-tiba suara ibu mertua terdengar dari belakang. "Kamu bisa memasak?" Aku hampir menjatuhkan pisau karena kaget. Itu pertama kalinya dia berbicara langsung padaku sejak aku menikah dengan Mas Anton. Aku menelan ludah. "Sedikit, Bu." Dia diam sejenak, lalu mendekat dan mengambil sayuran yang kupotong. Dia mengamatinya, lalu menghela napas. "Citra lebih rapi kalau memotong," katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada berbicara padaku. Dadaku terasa nyeri,
Tapi aku tidak merespons. Aku sudah terbiasa dibandingkan dengannya. Tapi beberapa detik kemudian, ibu mertua menyerahkan pisau lain padaku. "Aku ajari yang benar," katanya singkat. Aku menatapnya dengan terkejut. Dia masih tidak sepenuhnya menerimaku. Tapi ini awal yang baik. Dan memang, seiring waktu, perlahan sikap mereka mulai berubah. Mungkin karena aku tidak pernah mengeluh atau membantah. Mungkin karena mereka melihat bahwa aku berusaha menyesuaikan diri, meski hatiku belum sepenuhnya menerima pernikahan ini. Atau mungkin karena mereka akhirnya sadar bahwa aku bukan Citra. Aku adalah Aurel. Dan aku hanya seorang gadis yang juga terjebak dalam keadaan yang tidak kuinginkan. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku benar-benar merasa baik-baik saja. Semua yang terjadi belakangan ini begitu menguras tenaga dan pikiranku. Setiap malam, aku sulit tidur. Setiap pagi, aku merasa lelah bahkan sebelum hari dimulai. Nafsu makanku hilang. Bukan karena aku sengaja, tapi karena setiap suap makanan terasa seperti batu yang sulit kutelan. Aku pikir aku bisa bertahan. Aku pikir tubuhku akan baik-baik saja seperti pikiranku yang kupaksa untuk terus berjalan. Aku salah. Sore itu, aku baru pulang dari sekolah. Rasanya dunia berputar saat aku turun dari mobil. Pandanganku kabur, tubuhku lemas, dan sebelum aku bisa mengatakan apapun, semuanya berubah menjadi gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadarkan diri, tapi ketika aku membuka mata, aku berada di tempat tidurku. Selimut hangat menutupi tubuhku, dan ada suara lembut yang memanggil namaku. "Aurel, kamu sudah sadar?" Aku mengenali suara itu. Mas Anton. Aku menoleh pelan dan melihatnya duduk di sisi tempat tidur dengan wajah cemas. "Kenapa aku di sini?" Suaraku serak. Tenggorokanku kering. "Kamu pingsan di depan rumah," jawabnya sambil mengulurkan segelas air. "Kamu demam tinggi." Aku menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Mas Anton sigap membantuku, memastikan aku bisa meminumnya tanpa kesulitan. Setelah beberapa tegukan, aku menghela napas. "Aku nggak apa-apa." Mas Anton menatapku, jelas tidak percaya dengan kata-kataku. "Kamu bilang nggak apa-apa. Tapi kamu bahkan hampir tidak makan selama berhari-hari." Aku menunduk. Aku tahu dia benar. "Aurel," suaranya lebih lembut kali ini. "Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu merasa nggak enak badan?" Aku menggigit bibir. Tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak ingin dia merasa aku adalah beban. Tapi tanpa menunggu jawaban, Mas Anton berdiri dan mengambil semangkuk bubur dari meja. "Makan sedikit dulu," katanya. Aku menatap bubur itu dengan enggan. "Aku nggak lapar." "Aku nggak nanya kamu lapar atau enggak," katanya. "Tetap sabar. Tapi kamu butuh makan." Aku menghela napas, tapi akhirnya menerima sendok yang dia ulurkan. Aku mencoba menyuap sedikit ke mulutku. Rasa gurihnya lembut di lidah, dan anehnya, aku merasa sedikit nyaman. Aku baru menyadari bahwa Mas Anton masih duduk di sana, memperhatikanku dengan tatapan penuh perhatian. "Kamu yang masak ini?" tanyaku akhirnya. Dia mengangguk. "Iya, aku nggak terlalu jago masak, tapi setidaknya aku tahu cara buat bubur." Aku terdiam, merasa sesuatu di dalam hatiku bergerak perlahan.
Mas Anton tidak harus melakukan semua ini. Dia tidak harus merawatku, tidak harus repot-repot memasakkan sesuatu untukku, tidak harus berada di sini memastikan aku makan. Tapi dia tetap melakukannya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai pria yang menghancurkan hidupku. Aku melihatnya sebagai seseorang yang peduli. Dan entah kenapa, itu membuatku takut. Takut karena mungkin, perlahan, hatiku mulai melembut terhadapnya. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai berubah. Apakah sejak dia merawatku saat aku sakit? Atau sejak dia dengan sabar membantuku mengerjakan tugas sekolah? Atau mungkin, sejak pertama kali aku melihat bagaimana dia selalu berusaha membuatku nyaman tanpa pernah memaksa? Yang jelas, setiap tatapan dingin yang dulu kuberikan padanya, kini perlahan mulai pudar. Setiap pagi, Mas Anton masih mengantarku ke sekolah. Tapi kali ini, aku tidak hanya diam menatap jendela. Aku mulai menggumamkan ucapan terima kasih saat turun dari mobil. Setiap malam, dia masih menyiapkan makan malam di meja, memastikan aku makan dengan cukup. Tapi kali ini, aku tidak lagi mengabaikannya. Aku duduk, mengambil nasi yang dia sediakan, dan mulai makan dengan tenang, meski tanpa banyak bicara. Lalu, ada momen-momen kecil yang tak kusadari mulai merubah segalanya. Suatu sore, aku sedang duduk di teras rumah sambil membaca buku, menikmati udara yang perlahan berubah sejuk. Mas Anton baru pulang kerja, melepas jasnya dan duduk di kursi seberangku. "Kamu nggak les hari ini?" tanyanya sambil membuka botol air mineral. Aku menggeleng. "Guru lesnya sakit." Dia mengangguk, lalu mengambil ponselnya, sibuk dengan sesuatu. Aku kembali membaca, tapi sesekali aku bisa merasakan tatapannya mengarah padaku. Akhirnya, aku menghela napas dan menutup buku yang sejak tadi tak benar-benar kubaca. "Mas," panggilku pelan. Dia mengangkat wajah, terlihat sedikit terkejut karena aku jarang memulai percakapan. "Ya." Aku menggigit bibir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kenapa Mas baik banget sama aku?" Dia tampak berpikir sejenak, lalu tersenyum kecil. "Karena kamu istriku." Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa, dadaku terasa sesak mendengarnya. Aku menunduk, meremas buku di tanganku. "Tapi, aku dulu selalu dingin sama Mas. Aku nggak pernah berusaha menerima pernikahan ini." Mas Anton menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu, dan aku nggak pernah menyalahkan kamu." Aku mengangkat kepala, menatapnya dengan bingung. "Aku tahu kamu terjebak dalam situasi yang gak pernah kamu inginkan, Aurel," lanjutnya. "Aku juga gak pernah mengharapkan pernikahan ini terjadi dengan cara seperti ini. Tapi, aku percaya kalau semuanya bisa dijalani pelan-pelan." Suaranya terdengar begitu tulus, begitu sabar. Aku ingin menyangkal, ingin berkata bahwa aku masih terjebak dalam perasaan lama terhadap Vicky, bahwa aku masih belum siap menerima semua ini. Tapi kenyataannya, aku tidak bisa lagi membohongi diriku sendiri. Perhatian Mas Anton bukan hanya bentuk tanggung jawab. Itu adalah kasih sayang. Aku mulai melihatnya bukan sebagai pria asing yang mengambil masa depanku, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli padaku. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, aku mulai mengizinkan diriku menerima kehadirannya dalam hidupku. Hari itu,
Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan dengan aroma tanah yang khas. Aku baru saja pulang dari sekolah ketika suara ketukan di pintu menggema di seluruh rumah. Aku tidak berpikir banyak saat berjalan ke pintu dan membukanya. Dan di sanalah dia berdiri. Aku terdiam. Napasku tercekat melihat wajahnya yang kini terasa begitu jauh, begitu asing, meskipun dulu aku mengenalnya lebih dari siapapun. Dia menatapku dengan sorot mata yang membuat dadaku terasa sesak, penuh luka, kecewa, dan kerinduan yang tak terkatakan. Aurel. Suaranya lirih, hampir tertelan suara hujan yang semakin deras. Aku menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk mataku. Aku tidak siap untuk ini. Aku tidak siap untuk melihatnya lagi setelah semua yang terjadi. Vicky melangkah mendekat. Aku harus mendengar langsung darimu, katanya dengan suara bergetar. Kamu benar-benar menikah dengan dia? Aku mengalihkan pandangan, menatap jemariku yang mengepal di sisi tubuhku. Iya, jawabku hampir seperti bisikan. Aku bisa melihat rahangnya mengeras. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Kenapa, Aurel? Kenapa kamu gak bilang apa-apa? Kenapa kamu ninggalin aku begitu aja? Aku ingin menjelaskan. Aku ingin mengatakan bahwa aku tidak pernah menginginkannya. Bahwa aku menangis setiap malam memikirkan betapa hancurnya perasaan kami berdua. Aku ingin memberitahunya bahwa aku telah berusaha melawan. Tapi pada akhirnya, aku tidak punya pilihan. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Karena apa gunanya semua itu sekarang? Karena ini takdirku. Aku akhirnya berkata, dengan suara yang lebih mantap dari yang kuduga. Vicky menatapku tidak percaya. Kamu serius? Air mataku jatuh. Aku menunduk, menggigit bibir, mencoba menahan isak yang mulai naik ke tenggorokan. Aku nggak bisa kembali, Vicky. Suaraku bergetar. Aku sudah menikah. Aurel. Tolong, potongku. Akhirnya memberanikan diri untuk menatap matanya yang berkaca-kaca. Jangan buat ini semakin sulit. Aku melihat pundaknya turun, seolah semua harapan yang masih tersisa di hatinya runtuh dalam sekejap. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Hanya suara hujan yang menemani. Akhirnya, dengan tarikan napas panjang, Vicky mundur selangkah. Tatapannya masih dipenuhi luka, tapi ada sesuatu yang lain di sana, seperti pemahaman yang terpaksa. Baiklah, katanya pelan. Kalau itu yang kamu pilih. Bukan itu yang kupilih. Ingin sekali aku berteriak. Tapi apa gunanya mengatakan itu? Aku hanya bisa mengangguk. Air mata terus mengalir di pipiku. Vicky menatapku untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya berbalik, melangkah pergi di bawah rinai hujan. Aku berdiri di ambang pintu, menyaksikan sosoknya semakin jauh, semakin memudar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Saat itu, aku tahu bahwa aku baru saja mengucapkan selamat tinggal pada satu bagian dari hidupku yang tak akan pernah kembali. Aku harus menerima takdirku. Dan mungkin, perlahan, aku akan belajar untuk menjalaninya. Aku tidak tahu kapan tepatnya segalanya mulai berubah. Mungkin sejak Vicky datang dan aku menyadari bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Mungkin sejak aku sakit dan Mas Anton dengan sabar merawatku. Atau mungkin sejak aku mulai melihatnya bukan sebagai seseorang yang menghancurkan hidupku, tapi sebagai seseorang yang mencoba membangunnya kembali.
Perlahan, dinding yang kubangun di antara kami mulai retak. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan. Aku tidak lagi menghindari Mas Anton seperti dulu. Aku tidak lagi menatapnya dengan dingin. Dan aku tidak lagi merasa terjebak dalam pernikahan ini. Suatu sore, Mas Anton pulang lebih awal dari kantor. Dia membawa kantong plastik berisi makanan dari restoran favoritku. Aku lewat sini tadi, terus kepikiran kamu suka banget sama ini. Katanya sambil menyodorkan sebungkus ayam panggang dengan nasi hangat. Aku menatapnya, terkejut. Kok Mas Anton tahu? Dia terkekeh. Aku memperhatikan. Aku terdiam sejenak sebelum akhirnya mengambil bungkusan itu dan tersenyum kecil. Makasih, Mas. Kami makan bersama di meja makan, sesuatu yang jarang kami lakukan sebelumnya. Biasanya, aku makan cepat-cepat dan langsung kembali ke kamar, menghindari percakapan apapun. Tapi malam ini berbeda. Aku tidak buru-buru. Besok kamu ada jadwal les? Tanyanya sambil menuangkan air ke gelasku. Aku menggeleng. Enggak. Kenapa? Dia tersenyum, lalu mengambil selembar tiket dari sakunya. Aku dapat tiket nonton dari kantor. Mau ikut? Aku menatap tiket itu, lalu kembali menatapnya. Aku bisa merasakan sesuatu dalam diriku, sesuatu yang dulu terasa begitu berat, kini mulai melunak. Ya, jawabku akhirnya. Aku mau. Malam itu, kami menonton film bersama. Aku duduk di sampingnya di ruang tamu, selimut melilit kakiku, dan semangkuk popcorn di pangkuan kami. Awalnya, aku masih merasa canggung, tapi seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa nyaman. Kami tertawa saat adegan lucu muncul, berkomentar tentang jalan cerita, dan tanpa sadar, aku mulai menikmati kebersamaan ini. Aku mencuri pandang ke arah Mas Anton. Dia fokus menonton, dengan ekspresi santai dan sesekali tersenyum kecil. Dulu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa merasakan ini. Perasaan tenang, nyaman, dan tidak terbebani. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terjebak. Aku merasa, mungkin, aku mulai menerima pernikahan ini. Mungkin, aku mulai mengenal pria yang sekarang menjadi suamiku. Dan mungkin, aku mulai membuka hatiku untuknya. Aku tidak tahu sejak kapan perasaan ini mulai tumbuh. Awalnya, aku hanya mencoba menerima keadaan, berusaha bertahan, menjalani hari demi hari tanpa berharap terlalu banyak. Tapi tanpa kusadari, hal-hal kecil yang Mas Anton lakukan mulai memenuhi hatiku dengan kehangatan yang dulu tak pernah ada. Cara dia mengingat hal-hal sederhana tentangku. Cara dia selalu memastikan aku baik-baik saja, tanpa memaksaku untuk membuka hati lebih cepat. Cara dia tersenyum padaku dengan kesabaran yang tak pernah luntur. Malam itu, aku duduk di balkon rumah, menatap langit yang bertabur bintang. Angin malam berembus lembut, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Aku mendengar langkah pelan di belakangku, dan tanpa perlu menoleh, aku tahu siapa itu. Mas Anton duduk di kursi sebelahku, membawa 2 cangkir teh hangat. Dingin, minum ini dulu, katanya, menyerahkan satu padaku. Aku mengambilnya, merasakan kehangatan merambat ke jemariku. Makasih, Mas. Dia menyesap tehnya pelan, lalu menoleh padaku. Hari ini gimana di sekolah?
Aku menghela napas dan tersenyum tipis. Biasa aja, nggak ada yang spesial. Dia mengangguk, lalu kembali menatap langit. Keheningan menyelimuti kami, tapi itu bukan keheningan yang canggung, justru menenangkan. Aku mengamati wajahnya dari samping. Cahaya lampu taman memantulkan garis-garis lembut di wajahnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang begitu hangat, begitu menenangkan. Dan tiba-tiba, aku menyadari sesuatu. Aku tersenyum. Bukan senyum terpaksa seperti dulu. Bukan senyum yang kutampilkan hanya untuk menyembunyikan rasa sakit. Tapi senyum yang tulus. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahagia bersamanya. Mas Anton menoleh dan menatapku. "Kenapa senyum-senyum?" tanyanya heran. Aku menggeleng pelan. Masih tersenyum. "Nggak apa-apa." Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Aku mulai mencintai suamiku sendiri. Hidupku berubah begitu cepat. Lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Dulu, aku merasa pernikahan ini adalah akhir dari segalanya. Aku kehilangan Vicky, kehilangan impian masa mudaku, dan kehilangan kebebasan untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Tapi tanpa kusadari, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan, kebahagiaan, dan seseorang yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Mas Anton bukan pria yang kupilih, tapi dia pria yang selalu ada untukku. Dan perlahan, dia menjadi rumahku. Hari itu, aku bangun dengan perasaan aneh. Perutku terasa mual, kepalaku sedikit pening, dan tubuhku terasa lebih lemah dari biasanya. Awalnya, aku mengira itu hanya karena aku kelelahan atau kurang tidur. Tapi ketika hal yang sama terjadi selama beberapa hari berturut-turut, aku mulai curiga. Dengan tangan gemetar, aku membeli test pack di apotek dekat rumah sepulang sekolah. Aku hampir tak berani menggunakannya, takut dengan kemungkinan yang akan muncul. Tapi akhirnya, aku memberanikan diri masuk ke kamar mandi, menunggu hasilnya dengan jantung berdebar kencang. 1 menit terasa seperti selamanya. Saat akhirnya aku melihat 2 garis merah muncul di test pack, napasku tercekat. Tanganku menutup mulut, mencoba menahan isak yang tiba-tiba ingin keluar. Aku hamil. Tubuhku bergetar hebat. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Takut, terkejut, atau bahagia. Aku masih remaja, masih sekolah, dan tiba-tiba ada kehidupan lain yang kini bergantung padaku. Dengan langkah limbung, aku keluar dari kamar mandi dan berjalan menuju ruang tamu, di mana Mas Anton sedang duduk sambil membaca koran. "Mas!" Suaraku bergetar. Dia menoleh, langsung menangkap kegelisahan di wajahku. "Kenapa, Aurel?" tanyanya sambil berdiri, berjalan mendekat. Aku menelan ludah, lalu mengulurkan test pack di tanganku yang gemetar. Dia melihatnya, dan untuk sesaat, dunia terasa begitu hening. Lalu, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Wajahnya yang semula terkejut berubah menjadi ekspresi penuh kebahagiaan. Senyuman lebar terukir di bibirnya, dan sebelum aku sempat mengatakan apapun, dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. "Aurel, kita bakal punya anak." Suaranya dipenuhi kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Aku mengangguk pelan, masih berusaha memahami situasi ini. Aku nggak tahu harus bagaimana, Mas." Mas Anton melepaskan pelukannya sedikit,
lalu menatap mataku dengan lembut. "Nggak apa-apa, sayang. Aku ada di sini. Kita jalani ini sama-sama." Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku benar-benar merasa utuh. Aku bersandar di dadanya, membiarkan air mataku jatuh. Tapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Hidup kami, kebahagiaan yang baru saja kurasakan seolah direnggut dalam sekejap. Hari itu, aku sedang duduk di ruang tamu. Tanganku mengelus perutku yang masih rata, membayangkan kehidupan kecil yang kini tumbuh di dalam diriku. Mas Anton duduk di sampingku, membaca sesuatu di ponselnya. Sesekali menoleh dan tersenyum padaku. Aku merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sejak pernikahan ini, aku benar-benar merasa damai. Namun, ketukan keras di pintu menghapus semua ketenangan itu. Aku dan Mas Anton saling berpandangan. Dia yang akhirnya berdiri lebih dulu untuk membuka pintu. Aku masih duduk, menunggu dengan hati sedikit berdebar. Entah kenapa merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu, suara itu menggema di dalam rumah kami. "Mas Anton." Jantungku mencelos. Suaranya. Aku mengenalnya. Aku bangkit dari sofa, dan di sana, berdiri seseorang yang dulu kupikir tak akan pernah kulihat lagi. Kakakku. Dia tampak berbeda. Lebih kurus, wajahnya terlihat lelah, matanya bengkak seperti habis menangis. Tapi sorot matanya tetap sama, penuh keyakinan, penuh tekad. Aku terdiam di tempatku, tubuhku menegang. Citra melangkah masuk tanpa diundang, lalu berdiri di hadapan Mas Anton. Dia menatapnya dengan ekspresi penuh penyesalan. Air matanya mulai mengalir. "Maafkan aku, Mas." Suaranya bergetar. "Aku menyesal. Aku bodoh telah pergi. Aku tahu aku salah. Aku meninggalkan Mas di hari pernikahan kita. Aku menyakiti semua orang." Aku mengepalkan jemariku. Hatiku mencelos. Tidak mungkin." Citra menatap Mas Anton. Wajahnya basah oleh air mata. "Tapi aku masih mencintai Mas. Aku nggak bisa hidup tanpa Mas. Kembalilah padaku." Dunia terasa runtuh di sekelilingku. Aku mencengkeram perutku tanpa sadar. Langkahku mundur satu langkah. Napasku tercekat. Dadaku terasa sesak. Aku tidak bisa kehilangan Mas Anton. Tidak setelah semua yang telah kulalui. Tidak setelah aku mulai mencintainya. Dan terlebih lagi, tidak setelah ada kehidupan kecil di dalam perutku. Aku menatap Mas Anton, mencari jawabannya. Apakah dia masih mencintai Citra? Apakah dia akan memilih kembali pada wanita yang seharusnya menjadi istrinya? Aku menggigit bibir, menahan isak yang hampir pecah. "Mas Anton," bisikku, nyaris tak terdengar. Aku takut akan jawabannya. Aku takut kehilangan orang yang kini mulai menjadi segalanya bagiku. Aku tidak tahu apakah Tuhan sedang mengujiku atau malah menghukumku. Baru saja aku menerima pernikahan ini, mulai mencintai Mas Anton, dan merasakan kebahagiaan pertama dalam hidupku setelah sekian lama. Aku bahkan sedang mengandung anaknya. Tapi, kini Citra kembali, bukan hanya kembali, tapi ingin merebut semuanya dariku. Saat Citra menangis dan memohon pada Mas Anton, aku hanya bisa berdiri kaku, menunggu jawaban.
Mas Anton tidak langsung berbicara. Raut wajahnya sulit ditebak. Matanya penuh kebingungan, seolah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Dan aku ingin berteriak. Ingin bertanya kenapa dia tidak segera menolak Citra. Kenapa dia tidak langsung berkata kalau aku adalah istrinya sekarang? Kenapa dia tidak segera menggenggam tanganku dan berkata bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang ada di hatinya? Tapi dia diam. Seakan dunia tidak cukup kejam padaku. Keesokan harinya ibu dan ayah mulai menunjukkan kegelisahan mereka. "Aurel, nak." Suara ibu terdengar lirih saat kami duduk di meja makan. "Kami tahu ini berat untukmu. Tapi, mungkin Mas Anton lebih cocok dengan Citra." Tanganku yang sedang menggenggam sendok gemetar. Aku menatap ibu dengan tidak percaya. "Apa maksud ibu?" Suaraku serak. Ibu menghela napas, menunduk, seolah tidak sanggup menatapku. "Kami dulu memaksamu menikah dengan Mas Anton karena keadaan. Tapi sekarang Citra sudah kembali, dan mungkin sebaiknya dia yang tetap di sisi Mas Anton, seperti rencana awal." Aku tertawa kecil, tapi bukan karena lucu. Hatiku terasa seperti dihancurkan berkali-kali. "Jadi, sekarang aku bisa disingkirkan begitu saja?" Tanyaku pahit. "Aurel, bukan begitu." Ayah mencoba menengahi. "Kami hanya tidak ingin melihat kalian menderita." Citra menyesal. Dia ingin menebus kesalahannya. "Kami tidak ingin kamu terpaksa menjalani sesuatu yang tidak pernah kamu inginkan sejak awal." Mataku panas. "Terpaksa?" Aku mencengkram ujung meja. "Ayah dan ibu lupa kalau aku sekarang mengandung anaknya? Lupa kalau aku sudah mencoba menerima pernikahan ini? Lupa kalau aku sudah mulai?" Aku berhenti bicara. Aku tidak bisa melanjutkan kalimatku, karena jika aku mengatakannya, aku harus menghadapi kenyataan bahwa aku benar-benar telah jatuh cinta pada Mas Anton. Aku berdiri, mendorong kursiku ke belakang dengan kasar. Aku tidak mau mendengar ini. Dengan langkah cepat, aku pergi ke kamar, menutup pintu dan merosot ke lantai. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang begitu besar. Takut kehilangan suamiku. Takut kehilangan rumah yang sudah mulai kurasakan. Dan yang paling menyakitkan, takut kalau Mas Anton ternyata masih mencintai kakakku. Hatiku seakan diremas. Sakitnya menusuk hingga ke tulang. Aku, yang dulu berjuang mati-matian melawan takdir, kini dipaksa untuk menyerahkannya begitu saja? Aku yang telah belajar menerima pernikahan ini, yang sudah mulai mencintai suamiku, yang kini mengandung darah dagingnya. Mengapa justru aku yang harus pergi? Di dalam kamar, aku menangis tanpa suara, menggenggam perutku yang masih datar. Bayangan masa depan yang sempat kubangun perlahan hancur, seperti istana pasir yang tersapu ombak ganas. Aku mengorbankan begitu banyak hal. Aku meninggalkan Vicky. Aku mengubur semua impian dan kebebasanku. Aku bertahan meski awalnya penuh kebencian dan air mata. Tapi sekarang, mereka ingin aku menyerahkan semuanya begitu saja. Seolah aku hanyalah pengganti sementara. Apa aku tidak berhak bahagia? Tiba-tiba, pintu kamar diketuk pelan. Aku menghapus air mata dengan kasar sebelum menjawab. "Siapa?" "Aurel, ini aku." Suara Mas Anton terdengar di balik pintu. Aku menggigit bibir, ragu untuk membukakan pintu.
Tapi detik berikutnya, Mas Anton sudah masuk tanpa menunggu izin. Dia menatapku, melihat wajahku yang masih basah oleh air mata. Dia menghela napas panjang, lalu berlutut di hadapanku. Aku tahu ini berat untukmu. Aku mendongak, menatapnya penuh luka. Mas juga berpikir seperti mereka. Suaraku bergetar. Mas ingin kembali ke Citra. Matanya terkejut, seolah tak menyangka aku akan menanyakan itu. Dia menggeleng cepat, lalu menggenggam tanganku. Aurel, aku tidak pernah berpikir begitu. Aku menahan napas. Lalu kenapa Mas diam saja waktu Citra datang? Kenapa Mas tidak langsung menolaknya? Kenapa Mas membiarkan ayah dan ibu berpikir kalau aku bisa disingkirkan? Dia menggenggam tanganku lebih erat. Karena aku tidak ingin menyakitimu lebih jauh. Aku tahu kamu masih rapuh. Aku tahu kamu masih takut. Tapi dengar ini baik-baik, Aurel. Dia menatapku dengan begitu dalam, penuh ketegasan. Aku tidak akan kembali pada Citra. Aku tidak akan meninggalkanmu. Air mataku jatuh lagi, kali ini karena lega. Tapi mereka ingin kita berpisah. Aku tidak peduli, katanya tegas. Yang aku tahu, kamu istriku, kamu ibu dari anakku, kamu orang yang kini aku cintai. Aku tersentak. Dia mencintaiku? Mas Anton mengangkat tanganku dan meletakkannya di dadanya, di mana jantungnya berdegup cepat. Dulu aku memang mencintai Citra, tapi itu dulu, Aurel. Sejak menikah denganmu, sejak melihat bagaimana kamu berjuang, bagaimana kamu perlahan membuka hatimu untukku, aku sadar, aku tidak bisa kehilanganmu. Aku terisak, menatapnya dengan hati yang seolah mencair. Dia menghapus air mataku dengan lembut. Jadi jangan pernah berpikir kalau aku akan melepaskanmu, karena aku tidak akan melakukannya. Hatiku hancur beberapa jam lalu. Tapi sekarang, perlahan, Mas Anton sedang menyusunnya kembali. Hari itu, aku merasakan emosi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Amarah, ketakutan, dan keberanian bercampur menjadi satu dalam dadaku yang terasa sesak. Aku menatap ayah, ibu, dan Citra yang duduk di ruang tamu, membicarakan kehidupanku seolah aku hanyalah barang yang bisa dipindahkan sesuka hati mereka. Citra menunduk dengan wajah penuh air mata, sementara ayah dan ibu tampak gelisah. Mereka tahu keputusan mereka kejam, tapi tetap saja, mereka masih bimbang. Kami hanya ingin yang terbaik untuk semua orang, Aurel. Suara ibu lirih, seolah berusaha meredam emosiku. Kami tidak ingin ada yang terluka lebih jauh. Aku tertawa miris. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Yang terbaik? Untuk siapa? Untuk kalian? Untuk Citra. Aku menunjuk ke arah kakakku yang masih terisak. Lalu bagaimana denganku? Pernahkah kalian berpikir bagaimana perasaanku? Ibu terdiam. Ayah pun tak langsung menjawab. Dadaku naik turun. Seluruh tubuhku gemetar. Aku tidak peduli lagi apakah aku terdengar tidak sopan atau tidak menghormati mereka. Kali ini, aku harus memperjuangkan sesuatu yang berharga bagiku. Aku tidak akan menyerahkannya. Suaraku menggema di seluruh ruangan. Aku menatap mereka dengan mata yang basah, tetapi penuh tekad. Mas Anton suamiku. Aku mencintainya. Aku mengandung anaknya. Aku berteriak sekeras yang aku bisa,
Seakan ingin memastikan mereka mendengar setiap kata yang keluar dari mulutku. Kalian dulu memaksaku menikah. Kalian menghancurkan impianku. Tapi sekarang, aku memilih bertahan. Aku memilih untuk tetap di sisi Mas Anton. Air mataku mengalir deras. Aku merasakan sakit yang luar biasa di dadaku. Tetapi aku tidak peduli. Aku harus mempertahankan rumah tanggaku. Aku bukan boneka yang bisa kalian lempar ke sana kemari. Lanjutku dengan suara serak. Aku sudah berkorban banyak. Aku sudah belajar menerima semuanya. Dan sekarang, kalian ingin mengambil kebahagiaanku lagi. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, menangis tanpa suara. Ayah memalingkan wajah, ekspresinya tegang. Citra menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aurel, aku hanya ingin menebus kesalahanku, bisiknya. Aku menggeleng dengan air mata yang terus jatuh. Kakak bisa menebusnya dengan cara lain. Tapi bukan dengan mengambil suamiku. Bukan dengan menghancurkan hidupku. Ruangan itu dipenuhi keheningan. Hanya isak tangisku yang terdengar. Lalu, sebuah tangan hangat menggenggam jemariku. Aku menoleh. Mas Anton. Dia berdiri di sampingku, menatapku dengan ekspresi lembut namun penuh ketegasan. Aurel tidak sendirian, katanya. Suaranya dalam dan mantap. Aku suaminya. Aku tidak akan meninggalkannya, apapun yang terjadi. Dadaku bergemuruh, air mataku semakin deras. Mas Anton menghadap ayah dan ibu. Saya menghormati kalian sebagai orang tua Aurel, tapi kali ini, izinkan saya mengambil keputusan sendiri. Citra adalah masa lalu saya. Aurel adalah masa depan saya. Kata-kata itu bagaikan tamparan keras bagi siapapun yang mendengarnya. Ayah akhirnya menghela napas panjang, menundukkan kepala. Ibu menangis semakin kencang. Dan Citra, kakakku, menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tanpa henti. Aku menang, tapi rasanya tidak seperti kemenangan. Aku hanya seorang perempuan yang mempertahankan suaminya. Seorang istri yang tidak ingin kehilangan rumah yang baru saja mulai terasa hangat. Citra bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya basah oleh air mata. Dia menatap Mas Anton dengan penuh harapan. Seolah masih ada celah untuk kembali ke masa lalu. Mas Anton, aku mohon. Suaranya gemetar. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Aku bodoh. Aku egois. Aku telah menyakiti banyak orang, terutama Mas. Dia menarik napas dalam, berusaha menenangkan dirinya sendiri sebelum melanjutkan. Tapi aku ingin menebus semuanya. Aku ingin memperbaiki kesalahan ini. Aku ingin kembali ke sisi Mas. Aku menahan napas, menatap mereka berdua dengan perasaan bercampur aduk. Aku tahu Citra menyesal. Aku tahu dia juga terluka. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia mengambil kebahagiaanku begitu saja. Aku menggenggam jemari Mas Anton dengan erat. Takut dia akan goyah. Namun, Mas Anton tetap diam. Citra semakin mendekat. Suaranya semakin putus asa. Mas, kita dulu saling mencintai. Apa Mas benar-benar sudah melupakanku? Apa Mas tidak ingat semua yang pernah kita lalui? Aku merasakan dadaku sesak. Kata-kata itu menusuk hatiku, membuat ketakutan yang sempat mereda kembali merayap masuk. Tapi kemudian, Mas Anton akhirnya membuka suara. Citra,
Dia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Aku memang mencintaimu, dulu. Hanya satu kata itu, dulu, yang membuat hatiku terasa sedikit lebih tenang. Tapi aku juga tahu, cinta yang dulu itu sudah mati di hari kau memilih pergi. Lanjutnya, suaranya tenang tapi penuh ketegasan. Aku tidak akan mengingkari bahwa aku pernah berharap kau kembali. Tapi saat aku menatap Aurel, aku sadar, dia yang ada di sisiku sekarang. Dia yang bertahan meski awalnya dia tidak menginginkanku. Dia yang mencoba menerima keadaan, meski itu menyakitkan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas Anton melirikku sekilas sebelum kembali menatap Citra. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Citra, aku tidak bisa berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Yang aku tahu, sekarang aku sudah menikah dengan Aurel. Aku sudah memilih jalanku. Citra terisak, bahunya bergetar hebat. Jadi, tidak ada lagi kesempatan untukku. Mas Anton menggeleng pelan. Maaf, Citra. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, tanpa harus menghancurkan kebahagiaan orang lain. Aku melihat tubuh Citra melemas. Dia tampak begitu rapuh, begitu terluka. Aku tahu kata-kata Mas Anton adalah kebenaran yang paling pahit untuknya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis semakin kencang. Aku terlambat. Ya. Aku menunduk, tidak bisa menjawabnya. Karena kenyataannya, memang begitulah adanya. Aku menggenggam jemariku sendiri, dingin dan gemetar. Mataku terus menatap Mas Anton, menunggu kalimat lain yang mungkin keluar dari bibirnya. Meski dia sudah mengatakan semuanya, aku tetap takut. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Bagaimana jika dalam hati kecilnya masih ada cinta untuk Citra? Bagaimana jika aku hanya pelariannya? Jantungku berdebar kencang. Begitu keras hingga rasanya bisa terdengar di seluruh ruangan. Aku menunggu, menahan napas, berharap dia tidak akan menarik kembali keputusannya. Mas Anton masih berdiri tegak, menatap Citra yang menangis tanpa henti. Aku tidak bisa menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Dia terlihat tenang, tapi aku tahu dia pasti juga merasakan beban ini. Tiba-tiba, Citra menarik lengan Mas Anton. Suaranya penuh putus asa. Mas, kumohon, lihat aku. Jangan biarkan aku menderita seperti ini. Aku benar-benar menyesal. Aku meremas ujung bajuku, menahan perih di hatiku. Aku ingin berteriak, ingin menyuruhnya berhenti. Tapi aku terlalu takut. Mas Anton hanya diam, menatap Citra dengan ekspresi sulit ditebak. Aku ingin dia mengatakan sesuatu. Aku ingin dia menegaskan kembali pilihannya. Aku ingin dia meyakinkanku sekali lagi bahwa dia tidak akan meninggalkanku. Tapi dia tetap diam. Dan diamnya itu semakin membuatku takut. Ruangan terasa begitu sunyi. Seolah semua suara lenyap begitu saja. Yang tersisa hanyalah detak jantungku yang menggema di dadaku. Penuh ketakutan dan harapan yang bercampur menjadi satu. Citra masih menunggu. Air matanya mengalir deras. Sementara aku berdiri membeku di tempatku, menunggu keputusan yang akan menentukan segalanya. Lalu, aku merasakan sesuatu. Sebuah genggaman, hangat, kuat, dan menenangkan. Aku menunduk, melihat tangan Mas Anton yang kini menggenggam tanganku erat, seakan tidak akan pernah melepaskannya.
Aku menahan napas. Tubuhku gemetar. Kemudian, suaranya terdengar. Jelas, tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Aku sudah memilih. Aku mendongak, menatap wajahnya. Mata coklatnya menatapku dengan penuh ketulusan. Aku mencintai Aurel. Lanjutnya, jemarinya semakin mengerat di tanganku. Dan dia adalah istriku satu-satunya. Aku membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Dia memilih aku. Udara yang sejak tadi terasa berat kini mengalir lebih ringan di dadaku. Lututku hampir lemas karena lega. Dan tanpa sadar, air mata jatuh dari pelupuk mataku. Sementara itu, Citra terdiam. Wajahnya pucat, seolah semua harapan yang baru saja ia bangun hancur dalam sekejap. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca, namun tidak ada kata yang keluar. Dia akhirnya sadar, tidak ada lagi tempat untuknya di hati Mas Anton. Tangannya yang tadi berusaha meraih, kini jatuh begitu saja ke samping tubuhnya. Seakan dia sendiri tahu, perjuangannya sudah berakhir. Aku mengeratkan genggaman tanganku di tangan Mas Anton. Aku tidak ingin melepaskannya. Aku tidak akan melepaskannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar aman di sisinya. Citra menangis tanpa suara. Air matanya jatuh deras, membasahi pipinya yang sudah memucat. Aku bisa melihat kepedihan di matanya. Kepedihan yang selama ini mungkin juga kurasakan. Tapi tidak ada yang bisa kuperbuat. Ini adalah jalanku. Jalan yang dulu dipaksakan kepadaku. Tapi kini kujalani dengan sepenuh hati. Ibu dan ayah akhirnya menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, mereka tampak seperti orang tua yang kehilangan kata-kata. Mereka tidak lagi memaksakan kehendak, tidak lagi berusaha mencari pembenaran. Ibu yang pertama kali berbicara, suaranya lirih dan dipenuhi rasa bersalah. Aurel, maafkan ibu. Maaf karena telah membuatmu melalui semua ini. Air mata kembali menggenang di matanya. Kami hanya takut. Kami ingin menyelamatkan nama baik keluarga. Tapi kami lupa kalau yang paling penting adalah kebahagiaanmu. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan isakan yang hampir keluar. Aku telah menunggu kata-kata itu sejak lama. Sejak malam pertama aku dipaksa menggantikan Citra. Sejak aku harus meninggalkan Vicky. Sejak aku menangis sendirian di kamar pernikahanku. Ayah pun akhirnya berbicara. Suaranya berat. Ayah juga minta maaf. Aurel, kami telah melakukan kesalahan besar. Kami terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Sampai-sampai kami lupa bahwa yang paling berhak menentukan hidupmu adalah dirimu sendiri. Aku menatap mereka. Hatiku masih diliputi perasaan campur aduk. Tapi di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu bahwa aku telah memaafkan mereka. Aku hanya ingin semuanya berakhir dengan baik. Aku mengangguk pelan. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku hanya ingin hidupku tenang. Yah, Bu. Suaraku bergetar. Tapi ada kelegaan di sana. Ibu langsung menarikku ke dalam pelukannya. Menangis di bahuku. Ayah mengusap kepalaku dengan lembut. Sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Mas Anton berdiri di sampingku. Diam, tapi aku tahu dia mengerti semua yang kurasakan. Tangannya tetap menggenggam tanganku, seakan memberitahuku bahwa aku tidak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama,
Aku bisa bernapas lega. Aku telah berjuang untuk kebahagiaanku. Dan kali ini, aku tidak akan melepaskannya. Pernikahan yang dulu terasa seperti belenggu kini menjadi anugerah terindah dalam hidupku. Aku yang dulu menangis dalam keterpaksaan, kini tersenyum dalam keikhlasan. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Terkadang, cinta hadir dalam wujud yang tak terduga, perlahan tumbuh di tengah luka, menyembuhkan tanpa kita sadari. Mas Anton telah membuktikan itu padaku. Dia tidak pernah menyerah untuk membuatku merasa dicintai, bahkan saat aku mengabaikannya, bahkan saat aku masih terjebak dalam kenangan masa lalu. Kini, aku bisa melihat ke masa depan dengan tenang. Kami menjalani hari-hari kami dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Mas Anton selalu ada di sisiku, memastikan aku baik-baik saja, dan aku pun telah menerima bahwa dia adalah rumah tempat hatiku berlabuh. Citra mungkin telah menyesal, tapi aku tidak akan membiarkan penyesalannya merenggut kebahagiaan yang telah susah payah aku perjuangkan. Takdir telah menempatkanku di jalan ini, dan untuk pertama kalinya, aku bersyukur. Aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Aku telah memilih kebahagiaanku sendiri, dan kali ini, aku tidak akan melepaskannya.